Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema bulan ini, menyampaikan firman Tuhan itu sesuai dengan isi hati pengkhotbah. Dan Cuan Tau ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang Cuan Tau rasa ini jarang sekali dibawakan. Dan saya rindu untuk menyampaikan ini kepada jemaat yang berjudul Jangan Tertipu dengan Topeng Kebaikan. Kita sama-sama katakan topeng kebaikan. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih, percaya nggak kalau dalam hidup ini kita kebal terhadap yang namanya penipuan? Survei dan penelitian pernah dilakukan yang membuktikan bahwa mayoritas manusia pernah tertipu. Setidaknya untuk kita yang pernah menggunakan internet dikatakan, sebanyak 86% itu tertipu oleh berita hoax. Berita palsu. Katanya minimal sekali seumur hidup pernah tertipu. Ada amin? Ini khususnya buat ibu nih yang nggak baca berita. Langsung share. Padahal berita hoax. Sisa diantaranya adalah pernah percaya dengan orang yang tidak tulus, tertipu dengan orang yang tidak tulus, salah menilai karakter orang, dan bahkan terlalu cepat yakin tanpa mengecek baik-baik. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengawali khotbah saya dengan sebuah ilustrasi. Buat kita sekalian, ilustrasi ini adalah untuk mengetes apakah jemaat GFCC ini mudah terkecoh, mudah tertipu atau tidak. Kita mau coba ya, setuju? Jadi contoh akan mengajak kita semua bermain games, yaitu mencari domba yang asli. Saya akan undang 3 volunteer ke depan, Ko Sunli, Ko Ferry, Leo untuk maju ke depan. Sengaja saya pilih ya Bapak Ibu karena ini adalah pemusik yang juga akan melayani di sore hari. Jadi orang yang sama juga akan menjadi ilustrasi nanti sore hari ya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan sesuai dengan gambar yang ada. Ya. Bapak Ibu lihat ini gambarnya semuanya domba bukan? Semuanya domba bukan? Bukan. Yang domba asli ada berapa? Yang sisanya apa sebenarnya? Serigala berbulu domba. Oke, jadi kita ada volunteer di sini Bapak Ibu. Dari antara mereka ada 1 domba yang asli. Dan ada 2 serigala berbulu domba. Tetapi 3-tiganya akan mengaku bahwa merekalah domba yang asli. Tugas kita sebagai jemaat adalah memutuskan, memilih, menilai siapa kira-kira yang asli. Dari mananya Cuan tahu? Dari gerak-geriknya, dari caranya menjawab. Bapak Ibu juga saya persilahkan kalau ada yang kasih pertanyaan ya. Oke, jadi domba yang asli sudah saya kirimkan 1 gambar kemarin. Hanya dia yang tahu. 2 serigalanya tidak tahu. Tapi mereka pura-pura tahu. Pura-pura mereka yang dikirim gambarnya. Oke, dan kemudian nanti contoh juga akan lempar beberapa pertanyaan yang mereka nggak tahu. Tapi mereka harus siap. Oke, setuju? Bisa? Tapi disclaimer dulu ya Bapak Ibu. Ini adalah konteksnya games atau konteksnya ilustrasi. Bukan nanti pulang-pulang, contoh Christine ngajarin kita untuk berbohong. Tidak ya, ini konteksnya adalah games. Oke, kita langsung mulai dulu ya. Saya akan kasih kesempatan untuk mereka bertiga. Jangan tegang-tegang amat lah Pak. Mana ini mic-nya ini? Mic, boleh minta tolong? Oke, asing-asing ya. Nah sebelum mulai bicara nih, tunjuk-tunjuk dulu. Cik Erlina, sebelum mulai bicara dari tampangnya, siapa kira-kira domba asli nih? Susah Cak nih. Hah? Yang tengah. Wow Leo. Sebelum kau berbicara sudah ada yang memilihmu Leo. Ingat Leo, udah 1 vote loh. Jangan sampai membuat Cik Erlina berubah pikiran. Ya, oke. Jadi dari antara mereka bertiga ini sekali lagi ada domba asli,
dan ada serigala. Ya, coba kita kasih kesempatan untuk bicara satu kalimat yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa mereka domba asli. Dari Ferry dulu. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ya bapak-bapak bisa lihat sendirilah yang mana yang domba dan serigala ya. Sesuai dengan yang di info contoh ya. Ini aku jelasin. Iya boleh. Sesuai yang di info contoh itu sesuatu yang sangat penting buat kita. Ya, jadi gambarnya adalah sesuatu yang sangat penting buat kita. Ya, kemarin saya dikasih gambar, itu sesuatu yang sangat penting buat kita. Yang tahu gambar kan cuma domba tuh. Jadi yang dua ini pasti nggak tahu nih, ngarang mesti. Ya itu sesuatu yang sangat penting buat kita. Saya yakin mau cewek cowok itu semua pasti pakai. Oke, Leo. Aku juga sesuai yang contoh bilang, yang gambarnya itu merupakan yang penting bagi kita. Yang ini clue-nya itu dia dapat mengubah air menjadi anggur. Oke. Wah, saya kaget ya Bapak Ibu ya. Coba. Sama seperti yang dijelaskan oleh contoh, bahwa domba itu sesuatu yang penting, merupakan Jangan, iya. hewan yang sangat mulia bagi Tuhan. Oke. Sudah mulai? Kelihatan Bapak Ibu? Masih belum? Ibu Lili udah mulai kelihatan atau masih belum? Belum. Oke, saya lempar satu pertanyaan ya. Oke. Gambar apa yang saya kirim kemarin, Ko Ferry? itu ada air-airnya, kalau dipegang basah. Ya itu, tahu. Oke. Clue-nya kedua itu dapat menenangkan badai. Oke. Menyejukkan hati. Apa? Menyejukkan hati. Menyejukkan hati. Masuk ya. Oke, jadi coba contoh tanya spesifik lagi ya. Ada berapa tokoh dalam gambar itu, Ko Ferry? Ya sesuai Yesaya 7 ayat berapa ya? Lupa ya. Tokohnya itu ada sekitar, ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Oke. Leo. Tokohnya ada 1. Oke. Itu sangat penting untuk kita. Tokohnya ada 2. Oke. Oke, udah ketebak kira-kira mana yang asli. Nanti Fang minta tolong ya bantu kita hitung siapa yang milih Ko Ferry, berapa orang yang milih Leo, berapa orang yang pilih Ko Sunli. Saya buka sekarang pada jemaat, kira-kira ada yang mau lempar pertanyaan, boleh kepada salah satunya. Contohnya Ko Sunli, maksudnya ini apa? Contohnya kita nih yakin kalau dia dombanya. Kita mau tanya gitu, ada yang mau tanya? Ayo jemaat. Ayo ada yang mau tanya? Ada nggak? Ada? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya ya. Jam berapa kemarin saya kirim gambar itu? Itu baru habis makan, berarti jam 7:30. Leo? Aku bacanya jam 9. Jam 9. Malam. Jam 7. Jam 7 malam. 7 malam. Oke. Kita mulai pilih ya. Udah ketahuan siapa yang asli? Oke? Sudah? Sudah ya. Enggak ada yang mau lempar pertanyaan? Yakin? Yakin, oke. Siapa yang milih Ko Ferry angkat tangan? Semua harus milih. Satu, Cemeri. Yasan hitung berapa orang? 3. Oh, 2 orang. 2 orang, oke. Boleh nggak sedikit tanya, cek kenapa pilih Ko Ferry? Cemeri, kira-kira kenapa pilih Ko Ferry? Apa adanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Ko Ferry. Luar biasa ya Ko Ferry ya. Yang milih Leo angkat tangan.
Hitung, hitung. Ingat ya, jangan tertipu. Tertipu jangan. Oke, udah ada berapa? Hampir separuh. Oke, Jaslyn, kenapa pilih Leo? Kok Leo? Karena ganteng, bukan? Apa karena? Spesifik. Aduh. Ya, oke. Sekarang yang pilih konsunli angkat tangan. Harus yakin, yang tadi nggak milih ini ngapain ya? Harus milih. Oke. Oke. Sip. Oke. Yang asli adalah kayak pemilihan Miss Indonesia ya. Ko Leo. Kasih tepuk tangan buat Leo. Ternyata actingnya harus lebih bagus lagi kok lain kali. Oke, ternyata tapi masih ada yang terkecoh ya. Jadi coba kasih tahu Leo, gambar apa yang Cece kirim tadi malam? Gambar Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus. Tapi Leo ini pinter, dia nggak langsung sebutin kalau itu Tuhan Yesus. Dia cuma kasih kayak perumpamaan gitu. Bagus, pinter. Ini sering main werewolf kayaknya ya. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka bertiga. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, ini satu permainan yang mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa seringkali kita tertipu. Buktinya tadi masih ada yang tertipu ya. Contohnya ada yang pilih Koferi, ada yang pilih Kosun. Tapi bersyukurnya hampir setengahnya pilih Leo. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Kita sekali lagi banyak sekali di antara kita yang tidak kebal terhadap penipuan. Bahkan penipuan tersebut termasuk siapa aja, termasuk orang pintar, berpengalaman, bahkan orang yang sangat berhati-hati. Itu pun bisa tertipu. Nah, ini bukan karena kita lemah, bukan karena kita bodoh, tetapi ataupun bodoh, bukan hanya semata-mata karena kita lemah atau bodoh, tetapi karena memang kita diciptakan untuk percaya, dan di saat yang sama ada orang-orang yang memanfaatkan kepercayaan itu. Terlebih lagi kepada orang-orang yang kebaikannya itu ternyata hanyalah sebuah topeng. Lalu bagaimana menurut firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita pada hari ini? Mari kita buka Amsal 26 ayat 24 sampai 26. Amsal 26 ayat 24 sampai 26. Oke, yang sudah mendapatkan katakan amin. Kita akan baca secara bergantian, saya baca ayat 24, Bapak Ibu 25, kemudian kita bersama-sama 20 di ayat 26. Saya akan mulai 1, 2, 3. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya, Bapak Ibu. Walaupun kebencian diselubungi tipu daya, kejahatannya akan disingkapkan dalam jemaah. Sampai ayat 26 aja. Kita coba sekali lagi Bapak Ibu baca yang ayat 25. 1, 2, 3. Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena 7 kekejian ada di dalam hatinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah kenali topengnya. Firman Tuhan berkata si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya. Tuhan mau kita membuka mata bahwa kejahatan itu tidak selalu datang dengan kata-kata yang kasar. Wajah yang menakutkan, ya, seperti preman, tatoan, badan kekar, beringesan,
Wah, kita kira itulah musuh yang sesungguhnya. Ternyata tidak. Kalau firman Tuhan bilang, ada kejahatan, ada topeng yang digunakan di mana dia melakukannya Bapak Ibu dengan kata-kata yang manis, dengan sikap yang ramah, dengan senyum yang hangat, wajahnya rohani pula. Perhatiannya meyakinkan. Tetapi di balik semuanya itu terselubung maksud yang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan, tadi kita baca firman Tuhan, orang-orang yang seperti ini manis bibirnya ternyata mengandung tipu daya. Kalau orang mengandung apa yang dikandung? Bayi ya, benar ya? Tapi yang dikandung oleh orang ini adalah tipu daya. Karena suatu waktu 9 bulan kemudian kalau diterjemahkan saat ini, orang hamil akan keluar, akan dilahirkannya tipu daya itu. Lagi disimpan aja dulu. Orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, dikatakan memiliki 7 kekejian. 7 kekejian artinya 7 itu adalah angka yang lengkap, angka yang penuh. Ternyata ada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti ini menunjukkan bahwa tidak semua yang terlihat baik itu sungguh baik. Dibandingkan dengan yang terang-terangan, musuh yang tersenyum itu sulit dideteksi. Tetapi Bapak Ibu, yang mirisnya adalah, dan yang paling menyakitkan adalah, seringkali topeng kebaikan itu datang dari orang dekat. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah ngalamin? Wah, baru-baru ini lagi viral kan? Ada calon polwan, Bapak Ibu ngikutin nggak? Calon polwan yang mau jadi polwan Bapak Ibu, dia kemudian dilecehkan oleh kenalan di dalam gereja. Ya, kenalannya di gereja, didukung oleh polisi, kemudian salah satu pelakunya disebut sebagai paman karena semarga, walaupun paman jauh ya istilahnya dalam hal semarga. Sayang banget. Seharusnya dekat, semarga. Kok bisa tega sih lakukan? Banyak saya dengar Bapak Ibu, guru les menipu muridnya sendiri. Wah, dekat saking akrabnya, orang tua senang dengan guru les ini. Orang yang dekat, kita nggak sangka-sangka. Wah, saya pernah juga tahu cerita seorang majelis di gereja yang melecehkan jemaatnya. Seorang yang dekat secara rohani, seorang pemimpin di gereja, tetapi bisa melakukan hal yang jahat. Saudara, banyak kasus kejahatan lainnya yang punya kesamaan, yakni bersumber pada justru orang ini adalah orang yang kita percaya. Orang yang kita dengar, orang yang kita beri akses dalam hidup kita, bahkan orang yang kita anggap aman. Sudah pernah ngalamin Bapak Ibu? Pernah tertipu? Kita kira baik, ternyata wow, jahatnya minta ampun, kejinya minta ampun. Lalu apa yang Tuhan mau kita lakukan? Yang kedua adalah sikapi dengan hikmat. Saudara, beberapa waktu saya pernah menyampaikan bahwa orang Kristen itu identik dengan yang namanya kasih, mengampuni. Tapi apakah Tuhan menyuruh kita menjadi orang bodoh? Atau merancang kita jatuh dalam malapetaka? Merancangkan kita jatuh di tangan orang-orang yang manipulatif? Enggak pernah Bapak Ibu. Tuhan merancang masa depan yang cerah buat kita semua. Kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena pelaku yang pintar, tetapi karena korban yang bodoh. Untuk itu Bapak Ibu, Tuhan mau kasih kita
yang Tuhan ajarkan itu harus diseimbangkan dengan satu hal yang tidak kalah penting, yaitu yang namanya hikmat. Wah, kitab Amsal itu Bapak Ibu banyak sekali ditulis oleh Salomo, Bapak Ibu tahu. Itu isinya tentang hikmat, kebijaksanaan, bagaimana tentang berelasi, mengenal karakter orang dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu ini ditulis oleh Salomo, bukan orang yang kaleng-kaleng begitu. Tahu nggak Salomo ini siapa Bapak Ibu? Seorang raja, betul. Dan yang dikasih hikmat oleh Tuhan. Dikasih hikmat yang luar biasa. Itu kenapa begitu banyak amsal-amsal yang dia tulis. Walaupun Bapak Ibu dikatakan, walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Artinya, walaupun Bapak Ibu di dalam firman Tuhan dikatakan, topeng itu nggak akan bertahan selamanya. Ada amin? Bau busuk itu pasti akan kecium. Yang palsu itu akan tersingkap. Yang tersembunyi itu akan dibuka. Yang licik itu akan terlihat. Akan tetapi sementara semuanya itu belum tersingkap, ya, kita tetap berjaga-jaga. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Jangan mudah percaya. Jangan menilai hanya dari kata-kata, jangan hanya menilai dari penampilan. Saudara, anak kami yang paling bungsu, cowok, namanya Arthur. Dia ini saking ramahnya sama orang, saking ramahnya. Ya Bapak Ibu, tukang becak disapa, penjual tahu disapa. Semua satpam yang dia temui, dia sapa Bapak Ibu. Perasaan bapak mamanya enggak seramah-ramah itu juga. Asli Bapak Ibu benar. Tapi kami sebagai orang tua agak wanti-wanti ya. Satu sisi ini kelebihan, banyak yang puji, "Wih anak siapa ini? Wih anak pendeta. Pantes lah ye." Gak tahu be, yang sampai di pelosok-pelosok disapa juga. Yang menjadi kekhawatiran kami apa Bapak Ibu? Suatu hari anak ini diculik. Suatu hari anak ini diculik. Jadi saya sebagai ibu yang sayang terhadap anak, ya, sebagai ibu yang sayang, yang mau melindungi, saya selalu ingatkan dia, "Nak, tidak semua orang itu kita harus sapa, kita ajak ngobrol." Tiba-tiba lewat ada tukang becak. "Pak, sampai kenal Bapak Ibu, tukang becak yang ada di lapangan Hatta ini." Saya tanya ke dia, "Dek, kamu kenapa sih sapa bapak itu? Kan kita nggak kenal. Tapi bapak itu baik." Ini kan pola pikir anak-anak ya Bapak Ibu, polos, nggak ngerti. Aduh, dalam hati saya bilang, "Kamu ini nggak tahu aja Nak, betapa rumitnya hidup ini. Betapa tidak sesederhana itu orang. Ketika orang senyum, oh berarti itu orang baik gitu." Enggak. Jadi saya ajarkan dia Bapak Ibu tiap malam, saya ajarkan dia kita nggak boleh sembarangan ngobrol sama orang asing, kalau apalagi ada orang asing yang deketin kita, nggak ada papa mama. Terus saya dramatisir Bapak Ibu, biar dia agak takut dikit ya. Terus si orang asing itu kasih permen, terus suruh ke mobil, terus dedek diikat tangannya, diikat kakinya. Saya praktekin Bapak Ibu, saya ikat nian tangannya, kakinya, terus tutup mulutnya. Baru masukin ke mobil, malah dia ketawa, "Besok gitu lagi ya Ma." Ini anak saya memberikan pendidikan malah dia kehappian ya. Dan sampai sekarang apakah dia berubah setelah dibilangin begitu? Masih sama Bapak Ibu. Nanti pelan-pelan kamu akan ngerti Nak. Nah buat kita yang ngerti, jangan mudah percaya. Terlebih juga jangan sembarang memberi kunci hati kepada orang yang belum teruji.
Ini saya mau ingatkan kepada anak-anak muda. Ini buat yang cari pasangan. Juan. Senia. Gak apa-apa. Justru cari pasangan tuh doakan dari sekarang. Ada amin? Buat yang muda-muda, doakan dari sekarang, itu pasangan seumur hidup. Gak bisa keluar lagi. Gak bisa keluar lagi Bapak Ibu. Jadi dari sekarang selagi engkau muda doakan. Doakan. Ya orang-orang tua ajak anak-anaknya untuk doakan pasangannya. Dapat pasangan yang teruji, karakternya baik. Jangan pas nikah dapat door prize. Kejutan Bapak Ibu. Doakan dari sekarang. Beri waktu untuk melihat karakter, lihat dari buahnya. Bukan cuma sesekali Bapak Ibu, perhatikan konsistensinya. Ya, kelihatan gak beda depan belakang aja itu nah. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita waspada. Bukan berarti kita menjadi takut-takutan. Contoh juga gak mau setelah saya khotbah ini, kita memang disuruh menjaga hati, bukan berarti kita menutup diri. Jangan nanti setelah khotbah ini, kata contoh Christine, kita nggak boleh percaya sama siapapun. Saya nggak ada ngomong begitu ya Bapak Ibu. Kita nggak boleh berbaur, tidak mau dibantu. Wah, saya nggak mau dibantu deh. Amit-amit lah dapat orang nanti yang manipulatif. Tidak mau sharing. Oh, bukan itu maksud saya Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajak kita untuk waspada. Siapkan payung sebelum hujan. Karena saya percaya Bapak Ibu, di tengah banyaknya orang-orang seperti ini, orang-orang jahat di dunia ini, tetap aja masih ada orang-orang, masih banyak. Ada amin? Apalagi anak-anak tuh. Yaitu aminnya kita ya Bapak Ibu. Tetapi yang terpenting, sebaik apapun kita waspada, tetap ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Karena itu tetap andalkan pertolongan, tetap berdoa. Saya sangat suka sekali dengan satu influencer Bapak Ibu, Kristen, cinta Tuhan. Dia berkata begini, dia seorang dokter. Salah satu kunci yang buat dia sampai hari ini berhasil, dia ditemukan dengan pasangan hidup yang terbaik, dia punya anak yang luar biasa dan lain sebagainya. Sebelum dia berangkat ke sekolah, papa mamanya selalu doa berkat buat dia. Selalu doa untuk keselamatan dia. Tuhan memberkati engkau, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat kepadamu. Dia langsung praktekin Bapak Ibu. Bisa nggak kita lakukan? Doa untuk keselamatan kita. Doa untuk orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Andalkan Tuhan Bapak Ibu. Doa sama Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting adalah waspadai dirimu sendiri. Seringkali ketika mendengar firman seperti ini kita langsung memikirkan orang lain. Kita berkata, wah saya tahu orang seperti itu contoh. Firman ini kayaknya cocok banget buat dia. Memang banyak orang yang munafik di dunia ini. Tetapi hari ini Tuhan bukan hanya menegur orang-orang jahat, tetapi mengingatkan diri kita sendiri untuk banyak-banyak bercermin. Jangan hanya bertanya siapa yang memakai topeng di tempat ini, siapa yang memakai topeng di tempat kerjaku. Tetapi tanyakan, apa hari ini jangan-jangan akulah yang memakai topeng. Saudara, topeng yang paling berbahaya itu bukan hanya topeng orang lain, tetapi yang kita pakai tanpa kita sadari. Banyak sekali orang yang melakukan kejahatan tanpa menyadarinya. Bisa jadi Bapak Ibu, orang-orang ini berpura-pura tidak tahu. Atau orang-orang yang jahat ini menganggap hal itu normal. Biasa be.
banyak orang yang pada akhirnya menjadi pelaku. Kenapa sih banyak orang di dunia ini pada akhirnya jadi pelaku? Ini anak psikologi pasti tahu ini. Juan, kenapa ya kira-kira pada akhirnya dulu baik, sekarang jadi pelaku? Karena dia pernah menjadi korban. KDRT di rumah. Oh iya, dulu dia adalah korban KDRT. Dan lain sebagainya. Cara didik keluarga, lingkungan, ataupun berbagai tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Saudara, mungkin saat ini kita nggak melakukan hal-hal besar, kejahatan yang besar. Tetapi kita harus mulai hati-hati dari tanda-tanda yang buruk yang tanpa kita sadari itu sering kita lakukan dalam hidup ini. Contohnya apa Bapak Ibu? Kita tersenyum tapi menyimpan iri hati. Itu pakai topeng nggak kira-kira Bapak Ibu? Topeng, senyum. Tapi dalam hati, kok dia bisa sih? Dendam Bapak Ibu ya. Menolong, kita suka menolong sih. Tetapi ternyata ada kepentingan dalam hati kita. Oh, aku tolong dia, nanti suatu hari dia tolong aku juga. Kita aktif di gereja, tetapi kita kelihatan rohani di depan. Tetapi ternyata Bapak Ibu kita jauh dari Tuhan. Beda depan belakang gak Bapak Ibu? Beda. Kita tampak baik di luar, tetapi di dalam hati kita penuh dengan kepalsuan. Saudara, sekali lagi Tuhan itu gak pernah tertipu dengan penampilan kita. Tuhan melihat hati kita. Kalau orang lain bisa tertipu, karena kan hati siapa yang tahu? Tapi Tuhan tidak akan tertipu. Untuk itu Bapak Ibu, tanyakan apakah saya sungguh tulus tidak memakai kebaikan untuk keuntungan pribadi. Apakah saya melakukan tindakan yang sama dengan perkataan saya? Apakah saya lebih sibuk terlihat baik daripada menjadi baik? Coba mari kita tanyakan. Kalau hari-hari ini kita sering memakai topeng, minta sama Tuhan. Jadikan aku tahir ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Karena saya percaya Bapak Ibu, topeng yang hari-hari ini Bapak Ibu pakai, yang kita pakai, itu tidak dapat dilepas dengan usaha manusia. Kita membutuhkan Tuhan yang mengubahkan hati kita dari dalam. Untuk itu, jangan hanya berdoa, Tuhan jauhkan aku dari orang yang palsu. Bagus nggak doa yang pertama? Tuhan jauhkan aku dari orang yang palsu. Baik, tetapi berdoalah juga, Tuhan jauhkan aku dari hati yang palsu, ubahlah aku dari dalam. Doakan ini Bapak Ibu. Datang sama Tuhan. Jangan sampai aku doa supaya dijauhin sama orang palsu, ternyata aku sendiri yang palsu Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya mau menghibur kita semua. Bagaimana dengan kita yang hari-hari ini pernah terluka oleh orang-orang yang menyakiti kita? Orang yang dekat dengan kita melukai kita. Yang kita percaya mengecewakan kita, mengkhianati kita, memanipulasi kita. Saudara, siapapun di antara kita. Kira-kira Cuantau ini pernah nggak dikhianati? Coba Bapak Ibu tebak. Kira-kira Cuantau ini pernah nggak dikecewakan? Pernah. Dan nyata sekali ceritanya. Yang orang yang tidak Cuantau duga-duga. Orang yang tidak saya sangka-sangka.
Saudara, siapapun yang mengalami itu hari ini, Tuhan melihat luka saudara. Tuhan tahu air mata saudara. Tuhan mampu memulihkan hati yang hancur. Dan Tuhan mampu membuat kita bangkit dari keterpurukan. Tuhan bisa mendewasakan kita dengan semua kejadian. Dan bahkan membuat kita memetik hal positif dari semuanya itu. Karena pengkhianatan manusia tidak akan pernah membatalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Kalau hari ini kita dilukai, kalau hari ini kita dikecewakan, percayalah ketika kita berserah kepada Tuhan, rencana Tuhan ya dan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan tertipu dengan topeng kebaikan. Kenali topengnya dengan hikmat, sikapi dengan hikmat, dan jangan lupa waspadai diri kita sendiri. Jangan tertipu oleh topeng kebaikan, baik topeng dari orang lain maupun topeng diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan kepada kami hikmat. Kalau Engkau rindu merancangkan masa depan yang cerah bagi kami. Kami rindu Tuhan, kami dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat kepada kami. Engkau menjauhkan kami dari malapetaka kesakitan. Dan ajar kami juga Tuhan, supaya kami juga tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Biarlah firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kami, bahwa Engkau sungguh Tuhan mengasihi kami. Dan sungguh Engkau rindu kami berhikmat menjalani hidup ini. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.